Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga kita juga selalu diberikan kesehatan ya anak-anak. Oke, video pembelajaran pada hari ini, hari Selasa tanggal 10 November 2020, kita masih ada di tema 5, pahlawanku. Subtema 3, sikap kepahlawanan. Dan hari ini Lause akan membahas pembelajaran 5 sampai dengan pembelajaran 6. Oke, sekarang kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. 1. Siswa mampu menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran tentang sikap kepahlawanan Sultan Iskandar Muda dan pengaruhnya pada masa kini bagi masyarakat di wilayah setempat. 2. Siswa mampu menyebutkan informasi yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia. 3. Siswa mampu menjelaskan kaitan sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila. Oke, sekarang mari kita masuk ke pembelajaran 5. Muatan SBDP KD 3.4 dan 4.4. Menyajikan hasil identifikasi pahlawan pada masa kerajaan Islam dalam bentuk peta pikiran. Nah, di sini ada tokoh sultan, yaitu Sultan Iskandar Muda. Nah, kita akan lihat perjuangan yang dilakukan oleh beliau apa saja. Yang pertama itu membentuk Angkatan Perang Aceh. Yang nomor 2, menjadikan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan. Nah, itu adalah perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda. Nah, sikap kepahlawanan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Muda itu apa? Yang pertama itu adalah rela berkorban, 2, tidak mudah menyerah, 3, berani melawan penjajah. Oke, sekarang kita masuk ke Ayo Berlatih yang ada di halaman 130. Anak-anak bisa buka buku tulisnya dan sambil disalin apa yang sudah Lause bahas dalam video ya anak-anak. Oke, kita akan menjawab Ayo Berlatih muatan IPS KD 3.4 dan 4.4. Lengkapilah peta pikiran berikut. Nah, di sini ada tokoh Sultan Hasanuddin. Kita akan melengkapi peta pikirannya, yaitu yang pertama kita lengkapi dulu perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin. 1. Menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia bagian timur untuk melawan kompeni. 2. Mengatur pertahanan untuk melawan serangan Belanda. 3. Menentang usaha monopoli VOC yang melarang orang Makassar berdagang dengan musuh-musuh Belanda. 4. Memimpin perlawanan sengit dengan Belanda walaupun berakhir dengan kekalahan. Nah, ini adalah perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin. Nah, kita akan lihat sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Sultan Hasanuddin. 1. Tidak mudah menyerah. 2. Tegas dalam mengambil keputusan. 3. Berani melawan penjajah. 4. Rela berkorban demi kepentingan rakyatnya. Ini tentang Sultan Hasanuddin. Kita akan lihat lagi tokoh yang berikutnya, yaitu Teuku Umar. Perjuangan yang dilakukan oleh Teuku Umar. 1. Berpura-pura menjadi antek Belanda agar dapat mengelabui Belanda. 2. Berhasil merebut 6 mukim dari tangan Belanda. 3. Melakukan pertemuan rahasia yang dihadiri para pemimpin pejuang Aceh. 4. Memberikan gaji yang diberikan Belanda kepada para pemimpin pejuang untuk membiayai perjuangan. Nah, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Teuku Umar. 1. Rela berkorban demi kepentingan rakyat. 2. Dermawan. 3. Sangat memperhatikan bawahan. 4. Sangat menghargai peran kaum perempuan. 5. Memiliki jiwa kebangsaan yang kuat. Oke, tokoh selanjutnya yaitu Cut Nyak Dien. Perjuangan yang dilakukan oleh Cut Nyak Dien adalah
menyerang dan merampas pos-pos kolonial. 2. Memimpin pasukan untuk melawan Belanda setelah Pangnangro. Sikap kepahlawanan yang dimiliki Cut Nyak Dien. 1. Berani melawan penjajah. 2. Rela berkorban. 3. Pantang menyerah. Nah, tokoh yang selanjutnya adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo adalah 1. Mengirim pasukan untuk menaklukkan sekutu Surabaya yaitu Lumajang. 2. Memimpin pasukan Mataram untuk mengepung kota Surabaya. 3. Memanfaatkan VOC dalam persaingan menghadapi Surabaya dan Banten. 4. Membangun Mataram melalui kebudayaan rakyat yang adiluhur dan mengenalkan sistem-sistem pertanian. Sikap kepahlawanan yang dimiliki beliau. 1. Tidak mudah menyerah. 2. Tegas dalam mengambil keputusan. 3. Sangat perhatian kepada kebudayaan Mataram. Oke, ini adalah latihan Ayo Berlatih dari muatan IPS. Ya, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran 6, muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Mempresentasikan informasi penting dari teks. Informasi dapat diperoleh setelah membaca teks dengan cermat. Informasi dapat menjadi acuan dalam menjawab pertanyaan. Informasi juga dapat digunakan sebagai bahan presentasi. Saat presentasi, lakukan dengan percaya diri. Oke, Lause yakin kalian sudah pernah melakukan presentasi di sekolah ya. Waktu kita masih sekolah normal sebelum pandemi, Lause yakin kalian sudah pernah melakukan presentasi di depan kelas. Jadi kalian sudah tahu bagaimana atau hal-hal apa saja yang dilakukan saat presentasi. Nah, di sini materi kita bisa mempresentasikan informasi penting dari teks ya. Jadi, informasi-informasi yang kita dapat dari teks yang kita baca itu bisa kita jadikan untuk bahan presentasi. Oke, kita masuk lagi ke Ayo Berlatih halaman 134. Muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Bacalah teks berikut dengan cermat. Itu untuk nomor satunya. Di sini Lause akan baca teksnya. Anak-anak dengarkan Lause saat membaca teksnya sambil diikuti juga membaca supaya kalian bisa menyimak atau memahami tentang isi teks tersebut ya anak-anak. Oke, Lause akan mulai membaca. Kalian simak dan sambil baca juga. Perjuangan dokter di Indonesia Timur. Benedictus Andries atau yang lebih akrab disapa Andries adalah seorang dokter muda yang mengabdikan dirinya di Timika, Papua. Dr. Andries bekerja sebagai peneliti di Pusat Penelitian Malaria Timika. Kondisi daerah Timika yang memiliki jumlah penderita malaria yang cukup tinggi cukup menarik perhatian Andries. Papua memang dikenal sebagai wilayah dengan tingkat malaria tertinggi di Indonesia. Oleh sebab itu, Andries memilih untuk memberdayakan kemampuannya sebagai dokter bagi masyarakat di daerah yang masih kurang pelayanan medis, seperti di daerah Indonesia Timur. Walaupun masih berusia 27 tahun, Andries lebih memilih untuk meninggalkan ibu kota demi membantu masyarakat di Papua. Harapan Andries bekerja di Papua yaitu dapat membantu membebaskan masyarakat Papua dari malaria. Selama bekerja di sana, Andries telah mengalami berbagai pengalaman, baik suka maupun duka. Pernah suatu saat, Andries mendapatkan perilaku kurang menyenangkan saat sedang melakukan pelayanan di masyarakat. Walaupun demikian, Andries tidak patah semangat. Menurutnya, banyak sekali pelajaran positif yang didapatkan dari masyarakat selama kerja di Papua.
Nah, itu adalah teksnya. Untuk nomor 2-nya. Nah, soal nomor 2 itu, buatlah 5 pertanyaan berdasarkan teks di atas, lalu minta teman sebelahmu untuk menjawabnya. Nah, karena kita masih suasana pandemi, tidak mengikuti pembelajaran secara normal di sekolah, jadi anak-anak, kalian hanya membuat 5 pertanyaan saja. Jawaban yang akan dilakukan teman sebelahnya itu diabaikan saja. Jadi kalian hanya membuat pertanyaannya saja, oke? Lose akan bahas untuk membuat pertanyaannya. Dan kalian nanti hanya tinggal menyalin saja ya anak-anak. Oke, 5 pertanyaan berdasarkan teks. 1. Apa alasan Benedictus Andreas mengabdikan dirinya di Timika? Untuk soal nomor 2, bagaimana cara Benedictus Andreas menanggulangi penyebaran penyakit malaria di Timika? 3. Berapa usia Benedictus Andreas saat mengabdi di Timika? 4. Di mana Benedictus Andreas bekerja sebagai peneliti? 5. Apa harapan Benedictus Andreas bekerja di Papua? Nah, ini adalah contoh 5 pertanyaan berdasarkan teks yang sudah Lause baca tadi. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Tuliskan semua informasi penting yang kamu peroleh dari teks. Nah, di sini kita akan menuliskan informasi penting dari teks yang sudah kita baca tadi. Oke, kita akan menuliskan informasinya. 1. Benedictus Andreas adalah dokter muda yang mengabdikan dirinya di Timika, Papua. 2. Andreas bekerja sebagai peneliti di Pusat Penelitian Malaria Timika. 3. Di antara daerah di Papua, Timika memiliki jumlah penderita malaria yang cukup tinggi. 4. Andreas memberikan bantuan berupa pelayanan kesehatan karena daerah Papua masih kurang pelayanan medis. 5. Harapan Andreas yaitu membebaskan Papua dari penyakit malaria. 6. Banyak pengalaman yang diperoleh Benedictus Andreas saat mengabdi di Papua. Nah, itulah kira-kira informasi penting yang kita peroleh dari teks yang sudah kita baca tadi. Oke, kita tinggalkan muatan bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk ke muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1. Tanggung jawab sosial yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Jadi tanggung jawab sosial yang sesuai dengan sila kelima Pancasila ada kerja bakti dengan suasana kekeluargaan. Jadi saat kita melakukan kerja bakti, kita harus membuat suasana kekeluargaan. Supaya apa? Supaya kerja baktinya lebih bermanfaat. Jika kita melakukan dengan kekeluargaan, semua pasti akan lebih baik, ya kan? Oke, yang nomor selanjutnya, membantu korban bencana alam. Jadi, membantu korban bencana alam. Ini juga kita sudah pernah menerapkan membantu korban bencana alam ya anak-anak. Lalu menghormati hak orang lain. Nah, di sini kita menghormati hak orang lain. Contohnya seperti gambar. Saat teman kita beribadah, kita menghormatinya. Misalnya, saat kita bermain atau belajar dengan teman kita yang berbeda keyakinan dengan kita, nah ketika dia hendak melakukan ibadahnya, kita harus menghormatinya, ya. Lalu tidak melakukan pemborosan air. Di sini kita tidak boleh melakukan pemborosan air. Jadi, jika air sudah penuh, kerannya harus kita matikan. Kita masuk lagi ke Ayo Berlatih halaman 135, muatan PPKN ya. Sebutkan sikap tanggung jawab sosial yang sesuai dengan gambar-gambar berikut. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga. Nah,
kita akan sebutkan sikap tanggung jawab sosial yang sesuai dengan gambar berikut. Kita lihat yang gambar pertama dulu, yaitu membantu teman-teman belajar bersama. Jadi ada seorang anak yang membantu temannya belajar bersama. Lalu gambar kedua, ikut membersihkan kelas untuk menciptakan lingkungan sehat dan bersih. Jadi gambar yang kedua itu adalah melaksanakan piket di kelas ya. Gambar yang ketiga, membantu saat melihat teman terluka atau terkena musibah. Jadi ada seorang anak yang terjatuh dari sepeda dan seorang anak lagi menolong si anak yang jatuh dari sepeda tadi. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Lause berharap kalian selalu semangat. Dan ingat, setiap tugas-tugas yang sudah Lause kirim, Lause harap kalian bisa mengirimkannya tepat waktu. Lause sudah berulang kali mengatakan, jika tugas-tugas itu kalian tumpuk, maka kalian sendiri yang akan kewalahan mengerjakannya. Jadi diusahakan setiap tugas sudah dikirim, diusahakan langsung mengerjakan ya anak-anak. Jangan sampai ditagi-tagi oleh guru kelasnya dulu. Karena kalau sudah ditagi-tagi, itu akan terjadi pengurangan nilai. Ya, apalagi kalau sudah ditagi-tagi berkali-kali. Jadi, Lause berharap kalian setelah mendapatkan tugas, harap langsung dikerjakan. Telat sehari, 2 hari, sampai 3 hari, tidak masalah ya sesemen, tapi jangan sampai telatnya berminggu-minggu. Oke. Sekian pembelajarannya. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, 谢谢大家，大家